Sumiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 21 Suma. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Leksi, guru IPA di SMP Negeri 21 Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik sekali. Alhamdulillah. Nah, Bu Leksi, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Nah, sebelum nanti saya amati proses pembelajaran di kelas yang Ibu Leksi lakukan atau sebelum saya masuk supervisi kelas, Bu ya. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang Ibu Leksi lakukan. Dan hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal, Bu. Nantinya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu ya. Nah, kenapa? Supaya nanti Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri, sehingga bisa melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu ya, Bu ya. Nah, kemudian di sini Bu ada beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan? Untuk tujuan pembelajaran saya, karena saya hari ini akan mengajar mengenai kalor, jadi saya ingin murid saya menjelaskan tentang apa itu kalor, dan melalui perhitungan murid saya bisa menerapkan persamaan kalor itu sendiri. Baik, jadi ada dua Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, terkait dengan pengembangan ini Bu, nanti pengembangan yang ingin Ibu capai kira-kira di area pengembangan yang mana nih Bu untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya saya ada dua, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan saya ingin murid saya mampu menjelaskan pengertian kalor, apa itu kalor, dan lainnya. Kalau untuk ranah keterampilan saya ingin murid saya bisa mempraktekkan bagaimana kalor itu bisa terjadi, dan melalui perhitungan mereka bisa melakukannya. Oh baik Bu ya, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu nanti di bagian area pengetahuan dan area keterampilan Bu ya. Saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, dari modelnya, dan mungkin juga dari metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti Bu. Oh baik. Untuk strategi pembelajarannya Bu, saya menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan anak itu dalam memulai pembelajaran. Jadi saya nanti akan menampilkan video dan membuat kelompok berdasarkan perbedaan mereka itu. Kemudian untuk model saya menggunakan model discovery learning, sedangkan untuk metode saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Baik Bu ya, jadi rencana yang Ibu terapkan di kelas nanti, Ibu akan menggunakan metode strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, yang kemudian akan menggunakan model discovery learning Bu ya, dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, nah Bu, terkait dengan ini nih, menurut Ibu nanti rencananya media apa yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Medianya laptop, LKPD, video, dan PPT Bu. Baik Bu, nah Bu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan di jam berapa? Untuk harinya mungkin Bu di hari Rabu, kelas 7B, dan jamnya dari jam ke-5 sampai jam ke-7. Baik, jadi nanti Bu ya di hari Rabu di kelas 7 jam ke-5 sampai jam ke-8 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang nantinya akan terjadi pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu. Kemudian setelah itu nanti akan ada percakapan yang terakhirnya yaitu percakapan pasca observasi. Nah nantinya saya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Nah sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira dari perbincangan kita ini nih Bu, apa sih yang Ibu harapkan? Saya berharap saya bisa menyiapkan pembelajaran yang saya lakukan itu dengan baik. Baik Bu ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Nah untuk percakapan pra-observasi kali ini saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu lagi nanti pada kegiatan observasi di kelas ya Bu ya. Nah itu pada hari Rabu depan Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya.
Assalamualaikum. Nah, demikianlah percakapan pra observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohonnya berdoa dulu. Baiklah kalau kita beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang hadir? Kadek. Kenapa Kadek? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Masih ingat kalian pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Suhu apa? Suhu. Apa itu suhu? Ya, juga. Tidak mana suatu derajat panas tinggi. Ya, yang lain? Nama? Apa satuan suhu? Celsius. Alat ukur suhu apa? Masih ingat dan sudah paham kan materi minggu lalu? Tidak, karena sudah paham, ibu akan mengajarkan materi baru yaitu tentang kalor. Sebelum kita mulai, aku tanya dulu. Rumah sama air, cewek nih. Nasi, kenapa air dan nasi itu bisa masak? Bisa dikatakan airnya sudah matang, nasinya sudah matang. Kenapa itu? Karena dia akan mendapatkan panas. Nah, panas itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum ibu membagikan LKPD, kalian tuh sudah dibagi berdasarkan komponen kita yang kemarin. Kita ice breathing dulu supaya semangat. Ayo berdiri dong, berdiri dulu. Ikuti ya. Ayo berdiri. Adik, tangan tinggi dong. Kita sudah melakukan SBG, gimana udah semangat belajarnya? Sudah, boleh duduk kembali. Kita membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita perhatikan dulu video yang berikut ini ya. Nah, ada apa alat bahannya tadi? Yang pertama ada lilin dan gelas aqua plastik. Nah, saat aqua ini diletakkan ke api, apa yang terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa? Panas. Kita lanjutkan. Nah, untuk gelas yang kedua, apa yang berbeda dengan gelas yang pertama? Yang pertama ada airnya, yang kedua tidak ada airnya. Apa yang terjadi? Atau apa perbedaan di antara kedua percobaan ini? Gelas pertama gimana kondisinya? Gelas kedua meleleh atau tidak? Ada. Hal ini kenapa bisa terjadi? Ada airnya. Ya, karena ada airnya. Jadi itu LPPD sudah dilakukan. Kalian analisis dua permasalahan ini tadi kenapa bisa terjadi seperti ini. Ayo silakan dikerjakan ya LPPD-nya. Jangan lupa buat tangan. Udah selesai mengerjakan LPPD-nya? Sudah. Baiklah kita bahas bersama ya. Untuk yang pertama silakan kelompok 1. Bacakan hasil diskusinya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dua kali lahir di mana saya berpindah dari benda bersubur tinggi ke benda bersumber rendah. Gimana? Kelompok yang lain ada jawaban berbeda atau sudah sama? Sama. Benar jawabannya? Nah. Oke, kita simpulkan benar ya. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Selanjutnya kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan faktor-faktor yang memenuhi kalor. 1. Masa benda. 2. Jenis benda. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. 3. Kenaikan suhu benda. Kalor yang disebutkan adalah gimana mau yang lain teman-teman? Jawabannya sudah benar? Apa yang mempengaruhi kalor Rizky sama dengan M kali C kali delta? Jadi ada 3 ya yang mempengaruhi kalor atau panas. Yang pertama banyak massa. Yang kedua kalau jenis benda bisa dia air atau minyak itu bersih. Yang ketiga adalah delta T yaitu kenaikan suhu. T tinggi dikurang T rendah atau T akhir dikurang T awal. Nah untuk selanjutnya silakan kelompok 3 menuliskan hasilnya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab nomor 4 dan 5. Berapakah kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilogram air? Menjawab yang nomor 5. Ada berapa perpindahan kalor? Sebutkan dan berikan masing-masing contoh. 1. Konduksi. Contoh seseorang memegang ujung besi di mana ujung besi lain di mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita jawab dulu. ini untuk nomor 3. Udah benar jawabannya? Nah, yang pertama yang diketahui masanya 2 kg, suhu pertamanya ada 30 derajat Celcius, suhu keduanya 100 derajat Celcius, dan kalau jenisnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Hasilnya benar ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T-nya 70. Dapatnya dari mana? Dari T2 dikurang T1, 100 dikurang 30 dapatnya 70. Hasilnya yaitu ini. Sudah benar ya? Sudah benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, berasa sudah mengerti ya tentang pelajaran kita hari ini? Kalau sudah mengerti, kita kerjakan dulu asesmennya ya. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan asesmennya dan sudah dikumpul, sekarang untuk mau tanya, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Ada yang mengungkapkan pendapat secara pribadi? Ya, boleh Saskia. Saya senang belajar hari ini karena saya bisa mengetahui tentang kalor dan menerapkan tentang persamaan kalor. Baiklah, kalau sudah mengerti semuanya pelajaran hari ini? Sudah mengerti? Baiklah, kita tutup dulu, tapi jangan lupa pelajaran di hari Kamis yaitu tentang pemuaian. Sebaiknya kalian baca di rumah ya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tumiati, guru IPA di SMP Negeri 21 Summa, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Guston Devriza sebagai pengajar praktek dan Ibu Leksi sebagai guru teman sejawat. Assalamualaikum Bapak Guston, Ibu Leksi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, di percakapan kita kali ini ya, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Leksi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Leksi lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung Bu? Kalau perasaan saya Pak ya, namanya juga kita diobservasi itu pasti canggung, cemas dan deg-degan. Tapi alhamdulillah karena berjalannya waktu dan proses pembelajaran itu sendiri berjalan. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali nih Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, terus langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas.
Baik, kalau untuk yang saya lakukan pertama kali tahapannya adalah menyusun rapat ajar dulu, yaitu membuat belajar, kemudian dengan tujuan menjelaskan pengertian kalor dan melalui perhitungan mereka dapat menerapkan persamaan kalor itu untuk persoalan. Kalau untuk area pengembangannya saya ada dua, yang pertama yaitu pengembangan keterampilan dan pengembangan pengetahuan. Kalau pengembangan pengetahuan, saya berharap siswa saya itu bisa menjelaskan pengertian kalor dan melakukan perhitungan untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kalor itu sendiri. Sedangkan untuk area keterampilan, saya berharap siswa saya ini benar-benar mengerti bagaimana aliran energi itu berpindah dari kalor ke benda atau ke wujud yang lain. Baik Bu, berarti untuk area pengembangan berkaitan dengan area pengetahuan dan area keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu Lexi, sejauh mana area pengetahuan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas Bu? Kalau menurut saya Mbak, kalau area pengetahuan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan kemungkinan siswa saya itu bisa mengerti. Tapi untuk area keterampilan mereka tuh belum mampu Mbak, misalnya mengungkapkan bagaimana sih sebenarnya perpindahan kalau itu terjadi, aliran energi itu bisa berpindah itu bagaimana, walaupun saya sudah melakukan praktik itu sendiri Mbak di depan mereka. Baik, jadi Bu ya sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangan ya Bu atau kendala. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran berlangsung? Kalau menurut saya Mbak, ini siswa itu kan terlalu banyak nih. Jadi saya kan belajar itu berdasarkan kelompok nih, karena buat mereka melakukan praktikum jadi berkelompok kan. Nah, saat praktikum itu mereka itu ada sesuatu yang tidak fokus dan mereka hanya mengandalkan temannya yang bisa gitu kan Mbak. Baik, ya berarti masih masih ada beberapa siswa yang tidak terlihat aktif atau kurang aktif. Nah, mungkin saja dia hanya mengandalkan temannya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kalau saat pembagian kelompok itu saya hanya menanyakan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, bagaimana proses pembelajaran yang kalian inginkan seperti itu Pak. Jadi saya bertanya, saya kok mau ini aja, kayak misalnya mau mendengarkan penjelasan ibu. Jadi saya berdasarkan yang mereka katakan saja. Saya tidak membuat asesmen diagnosis yang sebenarnya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya dan tahap selanjutnya itu saya akan benar-benar membuat asesmen diagnosis itu sendiri. Jadi saya benar-benar tahu kemampuan siswa itu berdasarkan asesmen itu. Saya tidak menambah debat lagi, kamu sukanya begini kayak gitu. Nah kan saya tuh hanya berdasarkan pendapat siswa itu sendiri, Bu saya sukanya seperti ini kayak gitu. Nah baik, jadi rencana ke depan Ibu agar proses pembelajaran itu nanti bisa berjalan dengan baik, Ibu akan melakukan hal seperti itu. Jadi selama ini yang Ibu Lexi lakukan itu, Ibu hanya menebak, ini hanya gayanya seperti ini seperti ini. Jadi mungkin jumlah dalam pembagian kelompok itu kurang akurat, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin minat mereka seperti ini, gaya belajar yang mereka lakukan seperti ini. Nah, jadi nanti sebelum melakukan pembelajaran, Ibu Lexi akan membuat asesmen diagnostik untuk menentukan gaya belajar yang mereka inginkan, minat mereka seperti apa, apakah dia auditori atau kinestetik atau visual. Jadi nanti rencananya Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi Bu ya. Nah, baik Bu, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu laksanakan dapat terrealisasi dengan baik sehingga dapat memberikan proses pembelajaran lebih baik lagi. Oke Bu, saya tunggu cerita-ceritanya, apakah rencananya nanti akan terrealisasi. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan merencanakannya Bu? Saya rencanakan semester ini insya Allah secepatnya, dan supaya proses belajar itu juga berjalan. Baik, terima kasih Bu. Nah, atas jawaban-jawaban yang Ibu Lexi sampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang Ibu Lexi rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Guston sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi yang telah atau yang baru saja kami lakukan Pak. Silakan kepada Bapak Guston. Baik, terima kasih Ibu Tumi sama Ibu Lexi yang telah melakukan percakapan pasca observasi kelas. Kemudian pasca observasi kelasnya sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Baik, nah pada percakapan pasca observasi ini
saya melihat Ibu Tumi selaku coach itu sudah bisa melakukan coaching dengan baik. Ibu Lexi juga sudah dapat mengungkapkan hal-hal apa yang digali oleh Ibu Tumi selaku coach pada percakapan ini. Saya mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan pada percakapan ini. Mudah-mudahan ke depan kualitas coaching yang dilakukan itu akan semakin baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Nah, demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah selesai, di mana kegiatan dimulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi di kelas, dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Buston dan Ibu Lexi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.